Halo, selamat berjumpa kembali. Saya Stefan ya. Ini proyek Plus Aro saya, MA sasis, tapi MA-nya ini bootleg ya, NA2. Itu seperti terlihat warna hitam. Ini bukan tutorial ya, karena ini adalah konsep, dan konsepnya ini coba-coba. Di sini saya akan potong-potong sasisnya supaya lebih ringan, supaya lebih fleksibel walaupun tanpa suspensi. Ini settingnya saya berubah ya, karena saya butuh tempat yang lebih terang, yang lebih luas, supaya debunya tidak mengotori PC saya ya, debu gergajiannya maksudnya. Ini saya pakai gergaji triplek, saya nggak pakai rotary tools. Saya pernah pakai rotary tools, tapi hasil gergajiannya itu agak melelehkan plastik gitu ya, biasanya karena putarannya terlalu cepat. Jadi saya kurang suka, lagi pula saya kurang merasa aman dengan rotary tools karena ada potensi cedera di jari ya. Karena profesi saya harus sering menggambar, jadi saya tidak mengambil resiko dengan cedera di jari. Di sini saya buang bumpernya dulu, bumper depan, bumper belakang. Bumper depannya saya buang di percabangan ujungnya itu, sungutnya itu, dan bumper belakangnya ini saya buang juga ke yang ke arah lubang rollernya itu. Lubang untuk brake plate-nya saya biarkan semua. Ini saya pakai gergaji triplex ya. Gergaji triplex ini isinya tipis seperti kawat gitu ya, dan gerakannya itu tidak harus lurus, bisa membelok, bisa melengkung, bisa memutar balik juga, bisa lingkaran. Jadi sangat fleksibel dalam bentuk penggergajiannya. Karena itu saya suka, karena itu sekali jalan ya. Hasilnya juga langsung mepet ke bidang potongnya, tidak banyak penghalusan atau finishing yang diperlukan. Sisa potongannya saya kumpulkan karena kemungkinan masih bisa dipakai ulang untuk bahan modifikasi lainnya. Belum saya pikirkan, tapi kemungkinan bisa jadi mungkin underguard atau untuk hiasan apalah, kaca spion samping gitu misalnya. Entahlah, nanti dipikirkan. Di sini ini saya bikin potongan ke arah memanjang dari sasisnya, karena di sasis MA ini ada guratan bawaan sasisnya ya, di bagian bawah. Saya cuma mengikuti itu aja, mengikuti alur, semacam aliran anginnya itu, karena saya harap dengan potongan ke arah ini tidak banyak mengurangi kekuatan sasis, karena tulangan sasisnya itu yang arahnya vertikal atau yang arahnya memanjang searah sasis itu tidak saya potong. Saya cuma potong dasarannya aja, di sela-selanya gitu, dari ujung dinding belakang samping pengunci bodi hingga menabrak ke gearbox. Jadi di bagian lubang as roda belakang ini seperti cantilever, seperti lengan menggantung gitu ya. Jadi di belakang bateri B nya itu ada dua lengan menggantung menuju ke arah as roda. Jadi saya harap
ada efek lebih fleksibel lah jadinya, karena sudah terpisah dari gearboxnya yang di tengah itu, yang tebal itu, dan terpisah juga dari pengunci bodinya. Walaupun pada akhirnya nanti saya pasang underguard, jadi ya pada akhirnya kaki kiri dan kanannya ini jadi terhubung kembali lewat underguardnya ya. Tapi paling tidak saya harap lebih fleksibel daripada MA yang nggak diapa-apakan, dan juga tentunya lebih ringan ya. Ini proses penggergajiannya tidak saya cut videonya, cuma saya percepat 2 kali speed, jadi akan secara tampilan banyak kegiatan menggergaji yang mungkin membosankan. Karena itu saya isi dengan teks dan saya dubbing, walaupun saya juga kesulitan nanti harus ngomong apa aja selama 30 menit karena tidak banyak hal lain yang saya kerjakan. Itu bagian belakang sudah selesai, seperti gitu bentuknya, seperti huruf W gitu ya. Di sini saya akan memotong semirip itu tapi untuk bagian depan. Tapi karena saya memakai body blast arrow yang pengunci depan dan belakangnya itu mau saya pertahankan, jadi saya potong mengelilingi part slot pengunci bodi depan. Jadi saya potong menghindari area itu. Karena ini coba-coba, jadi ya itu masih ada waktu. Kalau langsung dipotong masih pikir-pikir, balik-balik gitu ya. Enaknya gergaji triplex ini ya, ini fleksibel, bisa belok-belok seperti itu. Kalau pakai rotary tools kan susah tuh, harus dibor-bor banyak, atau pakai bantuan nanti dipakai pang potong dan lain sebagainya. Kalau ini ya satu alat ini saya pakai untuk semua prosesnya. Penghalusan pun tidak banyak karena hasilnya sudah relatif halus ya. Ini mata gergajinya saya pakai mata gergaji nomor 2. Mata gergaji triplek itu ada banyak grade-nya, mungkin sekitar 6 level, mungkin antara nomor 0 sampai nomor 6. 0 itu yang terhalus, 6 yang terkasar. Ini saya pakai nomor 2. Cukup halus tapi tidak mudah patah, karena kalau yang paling halus itu gergajinya, mata gergajinya itu benar-benar seperti kawat dan mudah patah ya. Terutama kalau bidangnya itu ketebalannya tidak sama, seperti kayak ini sasis Tamiya ini kadang ada yang tebal, kadang ada yang tipis, itu jadi kekuatan yang dipakai itu tidak rata, jadi ada bahan-bahan di bagian-bagian dimana ya tersendat gitu ya, itu rawan patah. Kalau nomor 2 ini kira-kira cukup lah, cukup kuat, tapi juga masih cukup tipis sehingga manuvernya tuh masih enak, masih lincah. Saya kerjanya pagi dini hari ya, di hari Minggu. Itu juga alasannya kenapa saya pakai gergaji manual ini, tidak bising ya suaranya, nyaris gak ada suaranya.
ini bahan sasis ini dari tipe plastik ABS. Ini bukan tipe plastik yang rontok menjadi debu halus, tapi dia itu sifatnya lebih kayak apa ya, menggumpal di sekitar tepiannya gitu ya. Jadi kita bersihkan gitu dengan kuku gitu ya, atau dengan kikir sedikit. Nah itu sudah jadi, bisa terlihat kan lebih fleksibel lah. Saat ini sebelum dipasang as, sebelum dipasang gearbox, tutup gearbox, dan sebelum dipasang underguard, roller stay dan lain sebagainya ya, saat ini fleksibel sekali. Padahal dasar tempat baterainya belum saya potong ya. Habis ini saya potong dasar tempat baterainya itu. Kebetulan sasis bootleg MA yang namanya NA2 ini sudah ada lubangnya, jadi saya tidak perlu bor, cukup lewat salah satu lubang itu sebagai awalan ya. Ini pertama-tama saya lubangi menurut garis batas yang bidang horizontalnya saya buang semua. Jadi bidang datarnya tempat baterai itu saya buang semua. Sementara ini saya potong gitu. Nanti kalau sudah jadi, tergantung juga nanti posisi baterainya, nanti akan saya kurang-kurangi lagi, tapi dengan bantuan kikir ya, diamond file ya, karena pengurangannya sedikit demi sedikit. Ini cuma saya buang secara garis besarnya saja. Di sini ini karena sinarnya itu dari atas ya, jadi agak bayangan kepala saya menutupi bidang kerja saya sedikit, jadi agak tidak terlihat, apalagi ini langit masih gelap, jadi cahayanya benar-benar tergantung dari ini lampu meja makan saya ya. Karena itu memotongnya agak lama, karena agak terganggu dari pencahayaan ya. Satu sudah selesai. Ini gergaji triplek saya ini saya suka sekali karena batangnya ini bulat ya, jadi empuk, bisa dengan satu tangan saya press untuk memasang mata gergajinya. Kebanyakan gergaji triplek ini bentuk besi U-nya itu terbuat dari lempeng baja plat ya, datar, agak tebal, jadi agak berat mengepresnya untuk memasukkan mata gergajinya. Kalau bisa, kalau kalian tertarik mau cari gergaji triplek, carilah gergaji triplek seperti yang saya punya ini, yang batangnya berbentuk tabung, lebih empuk. Dan juga carilah yang skrup apa nih ya, skrup kupu-kupunya ini ya, yang bagus. Karena dengan skrup kupu-kupunya bagus ini, saya bisa pasang mata gergajinya dan lepas mata gergajinya itu tanpa alat ya. Memudahkan, jauh lebih memudahkan proses, lebih tidak menjengkelkan ya kalau harus membuka pasang pakai alat penjepit gitu kan, merepotkan ya. Apalagi kalau harus pakai dua tangan itu kan susah. Apalagi kalau misalnya ada objek yang masih tersangkut di gergajinya, terus harus
megangi objeknya, harus lepas bautnya, itu kan merepotkan sekali kalau tidak bisa pakai satu tangan. Ini tinggal satu lagi, terus selesai proses memotongnya. Ini waktu keseluruhan sebenarnya saya menghabiskan sekitar 1 jam. Jadi untuk 2 kali speed video ini sekitar ya 28 menitan gitu. Ini sudah di waktu ke menit 16. Jadi masih ada mungkin sepertiga panjang videonya. Yang pada setelah ini saya mengerjakan sedikit fitting body dan juga membuang beberapa bagian dari tutup gearboxnya supaya bisa memaksimalkan gerakan flex chassisnya. Ini ya, gergaji manual, perlahan-lahan tapi ya sangat aman, tidak mungkin ada kecelakaan. Selesai, chassisnya sudah selesai tuh ya, lihat itu membersihkan sisa-sisa gergajiannya itu cenderung menempel gitu ya kalau ABS. Gearboxnya juga, ini A-partnya, tutup gearboxnya. Aku mau buang satu dari grillnya itu yang di atas motornya itu ya, di atas jendela yang kelihatan motornya itu aku buang satu supaya bisa lebih dingin motornya dan juga lebih fleksibel tutupnya. Di kiri aku buang satu, di kanan aku buang satu. Tuh ya. Ada sirene polisi ya di sekitar rumahku ini, karena tidak jauh dari lokasi rumahku ini ada penggerebekan pabrik narkoba ya, daerah Malang guys, dekat rumahku. Ini sisi satunya hampir selesai. Untuk NA chassis ini ya, bootlegnya MA ini ya, kekurangannya adalah dia tuh sedikit lebih sempit daripada NA yang original. Jadi untuk motor, case-nya motor tertentu itu agak seret masuknya baterai. Kalau baterai yang dibungkus dengan plastik sarung baterai itu
nggak menjadi lebih seret maksudnya, tapi mungkin bisa menjadi kelebihan kalau kita rencana untuk tidak memasang pengunci baterai karena sudah seret ya, jadi nggak usah dikunci lagi. Kalau misalnya baterainya itu dibungkus, jadi baterainya agak gemuk, nah, masuknya sudah seret, tidak perlu dikunci jadi ya. Kalau untuk material, kekerasan material itu kurang lebih sama ya, kecuali untuk sasis yang warnanya transparan atau semi transparan seperti yang warna kuning atau warna bening. Nah itu saya rasa lebih ketas dari yang warna hitam atau warna putih atau warna apa ya lainnya ya, ungu. Itu lebih stabil, lebih waktu dipotong pun tuh terasa lebih ulet ya plastiknya daripada plastik-plastik yang transparan atau setengah transparan. Memang begitu ya. Tutupnya sudah selesai. Ini saya mau buang bibir kecil di sekitar apa ya, ujung samping gearbox ya, depan dan belakang. MA ini di bagian ujungnya itu ada seperti bibir yang menutup ke arah menutup gearbox bagian sasisnya gitu ya, ada bibir kecil gitu. Di sini saya buang supaya gerakannya tidak terhalang ya, gerakan sasisnya tidak terhalang bibir itu. Mungkin sih efeknya karena mungkin bibir kecil itu fungsinya untuk menghalangi debu ya, jadi kalau dibuang kemungkinan ada mungkin, terutama kalau tidak memakai bodi ya. Kalau bodinya menutup sih enggak, saya rasa sih enggak ada efeknya ya. Kalau bodinya nutup ya relatif aman lah dibuang gini, tapi kalau tidak pakai bodi kemungkinan bisa termasuk di debu gitu ya, atau kalau dibuat straight mungkin ya bisa kemasukan apa, air kotor gitu ya. Saya rasa itu sih fungsinya bibir kecil itu. Jadi kalau untuk ini dipakai untuk track saya rasa aman ya dibuang. Jadi tutupnya saya coba menghalangi gerakannya ya, begitulah kita coba. Sudah jadi sekarang tinggal ke arah bodinya. Bodi belakang ini karena belas aro ini ada wingnya itu ya, wingnya itu ada pangkonnya di bawah bodinya. Ini yang menyebabkan flex belakangnya itu, kaki belakangnya itu
tidak bisa bergerak maksimal, tidak bisa bergerak naik turun maksimal, karena pas naik terhalang itu bangkonya, wingnya itu. Ini pertama-tama saya buang sedikit bagian datar di samping kiri dan kanan pengunci bodi dengan memakai tang potong ya. Ini saya ambil tang potong bentar. Tapi ternyata itu pun juga kurang, jadi saya pangkas dia itu di kaki-kaki tempat mountingnya ini, GT wingnya ini ya. Saya coba potong sedikit. Potong sedikit, dicoba sedikit gitu, dan dicoba lagi. Ya, ternyata masih kurang, terpaksa harus dipangkas habis, sampai dasarnya. Nanti wingnya itu dipasang ke plat roller stay ya, belakang aja, nggak bisa lagi di bodinya. Tuh, potong sampai dasar dan hilang ya, hilang apa. Tuh ya, baru jadi ya. Ini sudah bisa dibilang selesai untuk minggu ini ya. Sampai di sini modifan part pertama dari Blas Aro saya. Nanti di minggu berikutnya akan saya lanjutkan lagi. Sini adalah foto-foto hasil akhir untuk part 1, dan ini adalah rencana part